Nanti barangkali kita bisa ngobrol. Oke, ada Pak Rohman nih. Oh begitu. Silakan Bapak Ibu kalau mau menyampaikan itu Bapak, dalam tugas profesi usia itu kalau saya nggak salah Bapak Ibu mengingat-ingat pengalaman, mengingat-ingat satu pengalaman yang paling terkesan gitu ya dalam rentang usia tertentu ya. Betul. Oke, adakah yang mau bercerita tentang pengalaman yang udah lama sekali ya, mungkin masih sangat teringat karena padahal waktu itu masih SD atau masih SMP gitu? Saya Bu, coba Bu ngomong Bu. Silakan Bu. Iya, saya ya Bu ya. Iya Bu. Oh ya, silakan Bu Kolila. Bu Kolila atau Bu Nani yang ketangan ya? Kolia. Kolia Bu. Oh Bu Kolia, oke silakan Bu. silakan di mic-nya Bu di depan. Bu Korila. Silakan. Paling banyak Bapak dan Ibu itu ingat di kenangan di rentang usia berapa? Momen usia waktu TK, SD, SMP, atau justru waktu sudah bekerja? SMP. Oke. SMP. SD, Bu. SD, padahal sudah sekian puluh tahun berlalu ya, Bu Nani ya? Ya. Bu Nani mau cerita barangkali ada pengalaman apa di SD waktu yang masih teringat sampai sekarang? Kayaknya sedih Bu ceritanya. Gak apa-apa Bu Nani. Sedih sekali. sampai nangis Bu mengenangnya. Sangat sedih. Iya, boleh cerita ya Bu? Kan Bu. Iya, saya itu waktu itu Bu kelas 4 SD, mau masuk ke kelas 5 SD. Tiba-tiba ibu saya meninggal Bu. Nah, jadi saya sekolahnya, ya namanya ditinggal ibu ya Bu ya. Sekolahnya itu kurang gitu. Selang berapa waktu pembagian rapor, saya dinyatakan tidak naik kelas. Ya tambahlah Bu hati, ini udah ditinggal ibu, udah itu tidak naik kelas lagi. Jadi orang tua saya bingung, yang laki ini kena ngurus 4 saudara, kebetulan adik masih bayi waktu itu. Melihat saya nangis terus. Bapak saya mengambil keputusan saya dipindahkan ke SD lain. Nah, alhamdulillah ke SD itu Bu, saya tidak dipermasalahkan, saya tidak naik kelas atau gimana, saya diterima ke SD kelas 5 langsung. Alhamdulillah dengan bimbingan guru SD saya itu dengan tulus ikhlas, saya dibina, saya lulus sampai SMP, alhamdulillah hasil saya dapat masuk ke SMP Gul yang bagus waktu itu, ke SMA yang bagus, sampai saya bisa masuk perguruan tinggi Unila D2, sampai saya dapat gelar S1 di UT. Itulah Bu yang jadi kenangan saya. Pendidikan dari seorang guru yang tulus ikhlas tadi, sehingga sampai saya dapat rasakan, saya dapat mengikuti guru penggerak ketika belajar. Itulah Bu yang saya sangat luar biasa ceritanya. Saya juga saya bisa berempati barangkali mungkin untuk Bu Nani kecil waktu itu tiba-tiba mendapatkan guru yang penuh pengertian itu tentu mengobati rasa sedih ya, mengobati rasa kecewa dan membuat jadi bersemangat. Tapi tentu yang membuat Bu Nani jadi ingat adalah itu pandangan dari gurunya gitu ya Bu Nani ya.
Iya, Bu. Bersemangat dan sampai sekarang tetap berprestasi gitu ya Bu Nani ya. Alhamdulillah. Baiklah. Oke, jadi sebenarnya yang menarik memang di tugas trapesium usia ini mungkin Bapak dan Ibu sadar bahwa pengalaman-pengalaman di masa kecil itu lebih banyak yang membekas sampai sekarang. Gitu. Terutama pengalaman-pengalaman yang menyangkut emosi yang sangat kuat. Betul ya Pak Ibu ya. Baik itu emosi senang, mungkin Bapak Ibu ingat satu pengalaman yang sangat menyenangkan atau sangat membanggakan atau justru sangat menyakitkan gitu. Terutama biasanya berkaitan dengan sekolah atau keluarga. Karena biasanya di usia anak-anak dua dunia kita yang paling besar adalah sekolah dan keluarga. Betul. Jadi seperti tadi gurunya Bu Nani gitu, Bapak dan Ibu itu memang ada perannya dalam salah titik di hidup kita menjadi orang-orang yang paling penting gitu bagi murid-murid kita, begitu ya. Termasuk seperti Ibu Fatmawati ya yang bilang bahwa pengalaman di SD sampai SMA itu baik positif sama atau negatif sangat mempengaruhi perilaku kita saat ini. Oke. Nah, saya ingin melanjutkan dengan sedikit permainan asosiasi bebas ya Bapak Ibu. Semoga sudah kelihatan ya. Jadi kalau asosiasi bebas ini biasanya saya lakukan permainannya sambil kalau lagi tatap muka ya, tentu sambil dengan spontan langsung mengucapkan, langsung mengatakan. Nah, tapi ini karena kita nggak bisa begitu, nanti kalau semuanya ngomong nggak kedengeran deh apa ya gitu. Kita tulis saja ya di chat ya. Kita tulis di chat. Saya akan misalkan, saya mengatakan kata hujan. Lalu Bapak Ibu segera menuliskan hal pertama yang teringat dari hujan di chat. Apa? Begitu saya bilang hujan, apa yang langsung teringat? Mendung, dingin, banjir, segar, mandi. Ini Pak Denny suka main hujan nih kayaknya ini ya. Oke, dingin sejuk ya. Ya, begitu caranya ya. Betul sekali, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan coba masuk ke kata pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau ini buku, apa yang teringat oleh Bapak dan Ibu? Membaca ilmu, pinjam. Oke. Tulis, baca, koleksi. Ya, oke. Terima kasih. Sekarang kalau misalnya saya lanjutkan ya. Akreditasi. Apa yang Bapak Ibu ingat begitu mendengar kata akreditasi? Ribet. Oke. Sibuk. Kemerungsung, lembur. Ya, saya menemukan banyak kata lembur nih dari tadi pagi ya. Repot, pusing. Oke, harus kerja keras, betul sekali. Oke, bagaimana dengan kata ini? Murid. Amanah, anak, lucu, pusing. Pusing ini tadi termasuk akreditasi ya pasti ya. Kangen, nakal. Sayang. Lugu, lucu. Gemas karena lucu ya, cerdas. Oke. Macam-macam sekali ya, betul sekali. Kata satu lagi. Upacara bendera. Senin, panas. Baris, pegel. Disiplin. Gagah. Nggak pakai topi. Nah, soal topinya sering ketinggalan kalau upacara. Lapangan, berkeringat. Siap. Tertib. Baiklah. Oke. Berani. Oke. Satu lagi. Matematika. Sulit. Mudah. Perkalian. Asyik, menyenangkan. Membosankan. Oke, rumit. Susah.
pusing. Ya, asyik. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ternyata satu kata jawabannya bisa macam-macam ya. Bahkan bisa berlawanan. Ketika saya sebut kata matematika, ada yang bilang asyik, ada yang bilang sulit, ada yang bilang pusing, ada yang bilang seru. Gitu. Intinya satu peristiwa itu akan dimaknai berbeda oleh setiap orang. Jadi satu peristiwa itu bisa diingat sebagai pengalaman yang berbeda oleh orang yang berbeda. Tergantung bagaimana dia tergantung apa yang dapat dari pengalaman itu. Saya ingin ambil contoh kalau kita ingin menghadirkan peristiwa membaca buku supaya anak suka baca, gitu ya. Jadi setiap pagi 15 menit harus membaca supaya anak suka baca. Apakah pernah kita mencoba melihat bahwa bagi anak-anak pengalaman 15 menit membaca itu tidak serta-merta menyenangkan? Ya, bahwa ada kemungkinan pengalaman wajib membaca buku itu sebagai pengalaman yang buruk, yang membuat dia justru tidak mau membaca. Gitu. Jadi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa ketika kita punya program, ketika kita punya keinginan, misalnya upacara bendera supaya nasionalis, belajar matematika supaya belajar berpikir kritis, membaca setiap hari supaya suka membaca, kadang-kadang peristiwanya itu tidak sesederhana itu. Tapi kita harus memperhatikan dengan rinci bagaimana anak-anak memaknai peristiwa itu sehingga bermakna buat mereka, sehingga mereka mendapatkan ilhamnya, gitu, mendapatkan hasilnya. Jadi nggak otomatis kalau anak disuruh baca tiap hari nggak otomatis suka baca. Tapi kalau kita bisa membuat pengalaman membacanya menyenangkan, mereka akan membaca terus sampai tua. Jadi bukan seberapa sering, bukan wajib atau tidak wajib, tapi bagaimana kita membungkus pengalaman-pengalaman itu menjadi pengalaman yang berkesan dan menyenangkan sehingga tinggal sebagai kebiasaan baik di kemudian hari. Gitu. Terasa ya Bapak Ibu bedanya ya. Jadi bukan cuma harus-harus aja, tapi ternyata ada prosesnya bahwa semua orang memaknai peristiwa dengan pengalaman dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu tentu sudah menonton tadi video identitas gunung es ya, yang mengumpamakan bahwa pengembangan karakter itu tumbuh sesuai dengan lingkungannya. Orang itu dapat berproses, dapat memaknai pengalamannya secara positif kalau lingkungannya memang menganut prinsip pendidikan positif. Sebagai guru kita harus canggih nih, harus sangat piawai mendesain lingkungan dan pengalaman belajar sehingga kotak ini, pola pikir, kepercayaan, nilai-nilai itu tuh jadi muncul. Jadi kita backwards ya, mundur. Kalau Bapak Ibu lihat dari presentasi saya, peristiwa dan pengalaman ini, peristiwanya itu ekstrinsik, jadi dari luar, kita yang kasih. Tapi pengalamannya atau pikirannya itu intrinsik, ada di setiap anak. Dan kita nggak bisa cek satu-satu kan Bapak Ibu, nggak bisa setiap upacara terus kita tanya satu-satu, kamu tambah nasionalis nggak? Kamu jadi cinta Indonesia nggak? Kan nggak begitu ya? Gitu. Tapi pengalaman atau peristiwa bagaimana yang kita tahu bahwa oke, ini akan menimbulkan rasa itu. Peristiwa-peristiwa dan pengalaman ini akan menimbulkan pola pikir, baru kemudian nanti muncul sebagai karakter atau perilaku yang biasa muncul, gitu. Bentuknya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingat pada Ki Hajar Dewantara, memang sebagai petani ya, kita kalau petani itu mendesain tanahnya supaya tanaman tumbuh subur, kita juga mendesain peristiwa yang dialami anak-anak supaya mereka mengalami emosi dan pikiran yang positif dan mereka ingat terus. Gitu. Ini pun sebenarnya ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi ini bukan barang baru, ini sudah ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan itu adalah usaha yang sadar dan terencana. Bukan yang tiba-tiba ada, tapi usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan oke. Bapak Ibu, apakah saya menampilkan presentasi saya? Belum. Ini yang suka kelewat saya lewat ini.
Kalau pakai Mentimeter nih beberapa kali tadi begitu, jadi lupa bahwa saya belum ganti. Sebentar ya. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Proses. Ya. Oke, sudah kelihatan ya? Oke. Nah, ini tadi yang saya tekankan bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana, gitu Bapak Ibu, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses yang membuat pelajar itu secara aktif berperan serta mengembangkan diri. Gitu. Nggak bisa tidak bisa kita anggap bahasa Inggrisnya take it for granted. Nggak bisa kita anggap oh udah pasti. Kalau anak sekolah udah pasti pinter, nggak. Kalau anak sekolah udah pasti belajar, belum tentu. Gitu. Tidak ada yang seperti itu. Anak belajar di sekolah karena ada usaha sadar dan terencana dari gurunya untuk menghadirkan pengalaman belajar yang positif. Kalau tidak, itu tidak hadir, tidak disadari dan tidak direncanakan, maka hari itu akan berlalu begitu saja. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini kalau kita bicara soal nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang dianggap penting tadi di slide sebelumnya ada nilai-nilai untuk bisa menjadi warga masyarakat yang baik gitu. Nilai-nilai ini sebenarnya lebih dalam lagi. Kalau tadi kita ingat-ingat tentang tsunami tadi ya, saya yakin para masyarakat Jepang ini sudah memiliki nilai-nilai yang sangat kuat tentang menghargai orang lain. Sehingga ketika ada situasi yang mendesak, karakter yang muncul adalah karakter yang berlandaskan nilai-nilai menghargai orang lain. Gitu ya. Sudah sebegitu kuat nilai itu muncul, sehingga mau ada keadaan kayak gimana pun, itu nggak hilang. Gitu. Tidak mungkin mereka bertindak tidak menghargai orang lain, gitu, sebagai satu masyarakat. Gitu ya. Nah, nilai-nilai ini ditumbuhkan lewat proses dan pemaknaan atas pengalaman. Jadi tugas kita adalah saat mendampingi anak-anak, kita harus sadar dulu bagaimana anak-anak kita memproses, memaknai, merasa, dan berpikir. Nah, jadi lalu kita memastikan proses dan pemaknaan positif, memelihara emosi dan pikiran positif ini muncul karakter atau perilaku yang tumbuh terus-menerus. Gitu. Oke, Bu Wian sudah bisa lihat, saya kasih ada gambar sendal memang, dan ada, apakah kelihatan besar? Atau gimana tulisannya loh sebenarnya di sampingnya? Saya besarkan dulu. Nah, kelihatan tadi ya, yang ini yang gambar sendal. Kelihatan ya Bapak Ibu ada tulisannya nilai-nilai ya? Ya. Kelihatan. Oke, sepertinya saya harus memilih lihat presentasi, lihat Bapak dan Ibu nih. Oke. Sekarang kita mau lihat lagi, main lagi sedikit. Tadi saya sudah mengingatkan tentang nilai-nilai sedikit. Ini ada tantangan, ada tes matematika. Sambil mengerjakan tantangan, saya ingin Bapak dan Ibu memperhatikan apa yang muncul dalam pikiran dan perasaan Bapak dan Ibu ya. Oke, nih, coba. Bapak dan Ibu juga bisa menulis di chat kira-kira apa ya, perasaan atau rasanya gitu saat menjawab soal ini. Saya dengar matematika aja disuruh, Bu. Ya, kalau ini, wah ini terlalu gampang ini. Oke, bagaimana dengan yang ini? 123 dikali 45. Wah, siapa yang mencari jawabannya? Masa susah? Kalau gini gimana? Nah, apakah ada rasa tidak nyaman, terus ingin, aduh mana ya HP cepat diambil supaya bisa lihat kalkulator? Bisa menghitung? Oke? Ya, jadi begitu biasanya kalau kita ketemu soal susah, terus rasanya pengen, aduh mana sih, gimana sih caranya gitu ya, tidak nyaman. Nah, ada soal cerita nih, Bapak Ibu. Ada, enggak ya, saya jadi khawatir. Nah, nih, harga total ayam bakar dan nasi itu 11.000. Jika harga ayam bakar 10.000 lebih mahal daripada nasi, berapa harga nasi? Silakan tulis jawaban Anda di kolom chat.
1.500, 1.000, 1.000, ada yang 5.000. Oke. Ada yang 6.000. Gimana Pak? Kan totalnya tadi harganya 11.000. Jika harga ayam bakar 10.000 lebih mahal daripada nasi, berapa harga nasi? Saya coba Harga. cara mengerjakannya ya. Ini ada beberapa orang yang saya lihat menjawabnya benar. Yang diketahui satu adalah ayam bakar tambah nasi itu 11.000. Yang diketahui kemudian ayam bakar itu 10.000 ditambah nasi. Jadi cara menjawabnya adalah ayam bakar dan nasi sama dengan 10.000. Ayam bakarnya ditukar dengan ini 10.000 tambah nasi sama dengan 11.000. Jadi harganya nasi tambah nasi itu 11.000 dikurang 10.000. Berarti 2 nasi harganya 1.000 dan seporsi nasi harganya 500. Wah, ada beberapa orang nih sepertinya yang benar menjawab 500. Walaupun tadi saya dapat pertanyaan di kelas sebelumnya, mana ada Bu harga nasi 500. Betul juga ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, saya tidak akan pakai Mentimeter, tapi saya akan minta Bapak dan Ibu untuk menulis di chat saja apa yang membuat perasaan apa saja yang muncul di diri Bapak dan Ibu ketika mengerjakan soal matematika, dan mengapa tadi ada yang salah hitung? Kenapa tadi ada yang salah hitung? Ada yang nulis 900, ada yang nulis 6.000. Apa yang membuat Bapak dan Ibu salah hitung? Kurang teliti atau kurang literasi, menarik, pusing. Kayak saya bukan jago matematika, Bu. Tiap kali ada soal matematika, saya bisa langsung pusing. Oke. Terburu-buru, ada yang tidak konsentrasi atau tidak fokus. Asal jawab, cepat-cepat atau kurang teliti. Tidak tahu cara ngitungnya, tidak suka pelajaran matematika. Kira jebakan Batman, padahal enggak loh Pak. Bener loh, saya enggak ini loh, enggak kerjain loh. Keburu panik dan tidak fokus. Oke. Di balik layar sebenarnya ini tadi cara berpikir Bapak dan Ibu adalah berpikir cepat versus berpikir lambat. Tadi kita maunya cepat-cepat aja ya. Jadi ya udah 11.000, 10.000, 1.000 udah gitu ya. Langsung dikurangi, tidak berpikir gitu. Nah, tapi sebenarnya ada Bapak dan Ibu tentu sudah menonton video tentang eskalator dan cara kerja otak ya. Nah, perumpamaan itu menggambarkan bahwa sulitnya membiasakan berpikir lambat itu seperti kita naik eskalator yang lagi jalan turun. Jadi kalau kita diem aja atau kita kurang cepat bergerak, maka kita akan terbawa turun. Nah, kalau kita tidak berlatih atau membiasakan diri berpikir lambat, maka kita akan otomatis berpikir cepat. Gitu. Berpikir cepat itu adalah cara berpikir yang nanti saya kasih lihat ya pakai otak ya. Ini ada gambar otak ya. Kalau berpikir cepat itu berarti ada stimulus, ada hal, kita langsung masuk ke bagian emosi, lalu langsung bereaksi. Gitu. Tapi kalau berpikir lambat itu berarti kita akan memproses dulu informasi di otak kita, terutama nanti di bagian luhur otak manusia, kemudian baru nanti kita akan bisa memunculkan respon yang sesuai. Gitu. Nah, ini adalah contoh untuk menggambarkan otak. Ini adalah otak reptil atau batang otak. Ini untuk bertahan hidup, ya. Kemudian biasanya itu fight and flight gitu aja ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah sistem limbik atau emosi otak mamalia. Kemudian ini adalah otak primata untuk gerakan kompleks atau menggunakan alat gitu. Nah, yang depan ini atau prefrontal cortex ini adalah otak luhur manusia. Ini dipakai untuk mengambil keputusan dengan logis. Ini kalau kita ada ungkapan berkepala dingin atau berpikir dengan kepala dingin, ya maksudnya ini Bapak Ibu. Ya. Oke.
Saya tunjukkan dulu. Nah, ini gambarannya kira-kira seperti itu buat perumpamaannya. Tapi saya ingin menjelaskan juga Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang prefrontal cortex atau otak depan yang kita gunakan untuk berpikir logis sebenarnya ya. Ini tuh baru muncul ketika usia 20 tahun. Baru terbentuk sempurna. Selama masa remaja ini adalah under construction atau dalam masa pembangunan. Jadi kalau kita sedang bersama anak-anak dan remaja, lalu kemudian mereka banyak mengambil keputusan-keputusan spontan yang dikendalikan oleh sistem limbik atau emosi, itu memang begitu. Karena bagian yang ini itu mereka sedang dibangun, gitu. Jadi memang tidak perlu selalu dimarahin juga atau diharapkan bisa berpikir logis terus-menerus gitu. Karena sedang dalam pembangunan, pemakaiannya juga masih beta, masih uji coba. Tapi umumnya remaja itu pasti masih kuat di bagian emosi. Atau mereka merespon segala sesuatu berdasarkan emosinya semata. Nah, ini juga kemudian menggambarkan mengapa orang baru boleh mengemudikan kendaraan bermotor itu setelah usia 17. Mendekati usia 20. Kenapa? Ya, supaya bisa berpikir logis, supaya tidak respon reaktif karena emosi saja. Gitu. Sebenarnya sih seperti itu. Itu mengapa sebenarnya remaja dan anak-anak itu nggak boleh nyetir. Itu karena kebiasaan mereka untuk bereaksi secara emosional itu bisa membahayakan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, sekarang jadinya bagaimana dong? Dan ini sebenarnya yang membuat kita berpikir cepat dan berpikir lambat. Berpikir cepat itu ada peristiwa langsung sistem limbik yang keluar. Sistem limbik yang langsung merespon. Jadi reaksinya mendadak. Tapi ada juga yang berpikir cepat, itu berarti kita sempat memproses dulu, si informasinya sempat sampai dulu di otak luhur manusia, baru kemudian kita membuat keputusan. Nah, itu namanya berpikir lambat, gitu. Oke, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan cara berpikir lambat? Bagaimana membiasakan berpikir lambat? Nah, Bapak Ibu boleh berpendapat loh, gimana caranya kita membiasakan berpikir lambat? Boleh ditulis di chat. Melakukannya dengan kesadaran dan kesabaran. Betul, Pak Rahman. Pikirkan akibatnya ya, diasah terus, dilatih terus. Belajar memecahkan masalah. Oke. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, benar sekali sebenarnya ada beberapa tips yang bisa dicoba. Yang pertama adalah fokus pada sisi positif. Jadi ternyata kita itu memang didesain atau diprogram untuk mengklasifikasikan situasi itu jadi dua jenis. Ada ancaman atau aman. Nah, insting kita itu bereaksi lebih cepat atas sesuatu yang kita anggap sebagai ancaman dibandingkan kita analisis. Apakah benar itu adalah ancaman? Jadi sebagai contoh ya, kalau kita dapat forward WhatsApp yang serem-serem, itu biasanya kita cepat tuh responnya. Wah, apa nih? Dan cepat banget kita forward. Tanpa dipikir-pikir, ini benar apa enggak? Ya gitu enggak. Ini sumbernya dari mana? Bisa dipercaya atau enggak? Itu tidak. Itu langsung aja gitu di forward. Karena itu tadi, situasinya mengancam. Wow, kalau makan ini bisa sakit. Nah, gitu. Wah, kalau misalnya ketemu itu bisa berbahaya. Nah, itu pasti langsung cepat-cepat kita share ke orang lain. Gitu ya. Itu adalah contoh tadi bahwa kita memang diprogram untuk mengenali ancaman. Sebenarnya itu adalah cara kita untuk bisa bertahan hidup gitu. Nah, sebenarnya untuk membiasakan Richard kita perlu 5 hal positif untuk menyamai intensitas satu hal negatif. Kalau misalnya kita mengalami satu hal yang negatif, untuk membuatnya jadi balance dan tenang, kita perlu memikirkan 5 hal yang positif. Begitu. Oke. Yang kedua, saya mau contoh ini tentang bagaimana kita sebagai guru bisa jadi bereaksi cepat
gitu pada jawaban-jawaban anak-anak. Ini saya menemukan beberapa jawaban-jawabannya anak-anak yang menarik gitu ya. Ada soal cerita, ibu membeli 3 telur, ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan ibu jika telur itu tidak habis? Ya nggak usah bikin kue, kata si anak. Pertanyaannya aneh. Atau ini, saya yakin Bapak Ibu guru juga sering nih menemukan jawaban-jawaban menarik nih kalau lagi ulangan gitu ya. Nah, atau ini, di kebun binatang Konita melihat titik-titik. Gurunya berharap anaknya menjawab gajah. Anaknya benar-benar memperhatikan Konita sedang pegang apa. Jadi dia jawab handphone. Oke. Nah, ada lagi yang langsung dapat nilai 0 dengan catatan kebanyakan ngayal. Gitu ya. Nah, ini semuanya adalah contoh bahwa kita mudah sekali berpikir negatif kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Sehingga reaksinya juga cepat salah. Gitu ya. Tapi kita tidak lagi memikirkan lebih jauh. Oh, bener ya anak ini lagi pegang handphone, lagi lihat-lihat handphone gitu. Atau kita bahwa anak ini ternyata memilih untuk bercerita dalam bentuk gambar. Gitu. Itu tidak lagi kita pikirkan. Jadi kita memang secara alami orang itu cenderung reaktif ya, membuat keputusan berdasarkan sistem limbik. Baru kemudian kita merasionalisasinya. Ya iyalah saya sebel, orang jawab kok kayak gitu ya. Nah, salah satu cara lain untuk membiasakan berpikir lambat adalah menyadari bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Gitu. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dimulai dari sistem limbik kita. Otak itu terima banyak sekali input. Jadi kalau misalnya harus mengambil keputusan, dikasih kesempatan, dia akan pilih, yaudah deh, dia otomatis aja biar capek-capek berpikir gitu. Nah, saya akan tunjukkan ini adalah roda emosi Plutchik. Dia menggambarkan banyak sekali emosi. Coba Bapak Ibu memandang dulu nih si Plutchik ini. Apakah ada emosi-emosi yang Bapak Ibu baru sadari bahwa oh ini termasuk emosi juga, gitu ya? Ternyata sesal, menyesal, emosi itu bukan cuma sekedar senang, sedih, gembira, marah gitu enggak, tapi sebanyak ini. Sebenarnya kalau misalnya gembira itu lebih intens, lebih kuat daripada senang. Kalau yang lebih ringan lagi namanya ketenangan. Jadi kalau Plutchik itu dia bikin roda emosinya itu makin ke tengah makin intens. Makin ke tengah makin kuat rasa emosinya, tapi sebenarnya yang warnanya sama itu adalah dasar-dasar yang sama. Kagum itu udah paling kuat, yang tengah-tengah itu percaya, yang sebelumnya itu penerima. Gitu. Nah, kalau kita menyadari macam-macam emosi, tidak cuma emosi-emosi besar, kita bisa mengenali keragaman dan intensitasnya. Kita bisa belajar mengenali emosi diri, murid, dan orang lain, sehingga kita juga bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Sebenarnya begitu. Saya coba lanjutkan. Ya. Dan saya juga perlu mengingatkan bahwa di mekanisme ketiga ini ada sebenarnya istilahnya defense mechanism. Jadi kalau misalnya kita mekanisme pertahanan diri, kalau kita mengalami satu peristiwa yang intens, biasanya kita akan bereaksi segera. Reaksi segeranya itu bentuknya adalah lari, lawan, atau tidak bereaksi. Jadi kalau misalnya kita kecopetan gitu, atau misalnya diancam orang di pinggir jalan, itu biasanya mekanismenya bisa kita lawan, bisa kita lari, atau saking paniknya kita diem aja. Gitu. Tapi ini untuk satu peristiwa yang ekstrim ya Bapak Ibu ya. Tapi di kelas pun kita bisa begitu. Di kelas pun kalau kita mengalami satu peristiwa yang menyulut emosi, ini bisa tiga-tiganya, ya. Kalau kelasnya berisik sekali misalnya, Bapak dan Ibu bisa langsung marah di depan kelas gitu ya, sangat marah. Bapak dan Ibu bisa meninggalkan kelas, membanting pintu dan meninggalkan kelas, atau terdiam di depan kelas tidak tahu harus bagaimana. Itu juga contoh. Karena intensitas
si kelas yang sangat berisik tadi gitu, misalnya begitu. Nah, saya itu perlu mengingatkan Bapak Ibu bahwa sebagai guru, kita itu adalah pekerjaan yang paling banyak mengambil keputusan. Risetnya, guru itu mengambil keputusan 4 keputusan per menit. Makanya jadi guru itu gampang burn out, gampang capek, gampang jenuh gitu ya. Kalau kita tidak terlatih mengambil keputusan dengan sadar, maka fight, flight, or freeze ini sering terjadi. Ya, jadi kita seringkali perlu belajar soal kecerdasan emosi, mengenali bagaimana kita melihat ancaman, kemudian berpikir jernih. Ini harusnya saya ngapain ya? Apa emangnya? Untuk melawan dorongan ini tadi, dorongan cuman sekedar fight, flight, or freeze. Dorongan untuk sekedar marah, menyalahkan, ngamuk, nyinyir, menyangkal gitu. Tapi berupaya berpikir jernih dan menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, menurut saya salah satu yang bisa membantu kita melampaui mekanisme ini dan berpikir jernih adalah mengingat tujuan besar. Tujuan besar itu membantu kita merencanakan respon untuk berpikir lambat, bukan sekedar bereaksi pada apa yang terjadi di kelas. Kalau kita balik pada kelas yang sangat berisik tadi, lalu tiba-tiba kita teringat bahwa, oh iya ya, saya kan sebenarnya punya tujuan untuk membuat murid-murid saya jadi anak-anak yang merdeka. Anak-anak yang bisa menghargai ketertiban, menghargai orang lain. Maka Bapak dan Ibu akan segera memikirkan strategi untuk mengajak anak-anak bicara, menarik perhatian mereka tentang perilakunya. Bukan cuma ngamuk, bukan cuma sekedar pergi dari kelas, meninggalkan kelas, atau bukan terdiam saja di depan kelas. Gitu. Nah, filsafat misalnya contohnya adalah nilai-nilai penting berpusat pada anak misalnya gitu, itu membantu kita memutuskan perilaku dan respon kita di kelas. Jadi kita nggak selalu membuat keputusan itu berdasarkan emosi pertama yang muncul. Gitu. Kalau kita mengambil keputusan berdasarkan emosi pertama yang muncul itu namanya berpikir cepat. Kayak tadi ada soal matematika susah nggak peduli gitu ya. Atau misalnya malah menyalahkan, kayak ngerjain nih, gitu. Tapi kalau misalnya kita terbiasa untuk berpikir lambat, maka kita akan melihat, oke, ini sulit. Apa yang bisa saya lakukan ya untuk menyelesaikannya? Gitu. Nah, kita harus mempelajari bagaimana caranya otak kita bekerja. Jangan dilawan. Kalau misalnya tahu bahwa peristiwa ini membuat sedih, jangan kemudian kita menyangkal, enggak kok saya enggak sedih kalau kayak gitu, udah enggak sedih lagi, enggak. Tapi kita pelajari bagaimana cara otak kita bekerja, kita sadari bagaimana cara kita berpikir atau metakognisi, sehingga kita paham juga bagaimana cara kita mengambil keputusan dan bertindak. Sekaligus memahami bagaimana cara orang lain mengambil keputusan dan bertindak. Gitu. Ya, jadi walaupun kita hidup di era teknologi abad 21, tapi otak kita ya tetap otak yang sama seperti orang-orang sebelum kita, gitu ya. Ada bagian-bagian otak kita bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kalau kita tahu bagaimana cara otak kita bekerja, kita tahu bagaimana caranya menyesuaikan, gitu, kita bisa berlatih untuk terus thinking slow, gitu. Oke. Nah. Ini adalah salah satu contoh dari teman saya di Sekolah Salam di Jogja. Dia sekolah non formal yang sangat memerdekakan anak gitu ya. Beliau menunjukkan adanya daur belajar. Kalau kita mengalami sesuatu itu kita bisa menggunakan pola ini nih untuk belajar thinking slow. Ya. Mengalami, mengungkapkan, mengolah, menyimpulkan, lalu menerapkan, gitu. Nah, kalau kita sadari ini, maka kita juga akan terus terlatih untuk selalu thinking slow. Nah, memang tidak mudah Bapak Ibu berjalan beda arus, ya. Nanti sebagai guru penggerak saya yakin tantangan Bapak Ibu banyak sekali. Arusnya semuanya ngajak turun, tapi Bapak Ibu harus jalan naik. Tapi ini harus dicoba dan diupayakan, gitu ya. Sebagai sepanjang program pendidikan PGP ini kita akan belajar memaknai peristiwa secara positif dan berefleksi.
kita akan belajar mengelola pikiran dan emosi, kita akan memberdayakan diri murid dan orang tua untuk mengembangkan budaya positif gitu. Nah, sebagai slide penutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Dan terutama mereka bisa berperan menjadi anggota masyarakat yang baik, gitu, menjadi manusia yang bijaksana, jadi Homo sapiens yang sebenarnya, gitu, yang punya kemanusiaan. Nah, saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu paling ingat dari sesi hari ini, atau makna apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi hari ini? Oke, silahkan menuliskannya di chat barangkali. Nanti Bapak dan Ibu yang punya pendapat yang menarik bisa menyampaikannya di depan teman-teman. Ya, tentang pentingnya mengendalikan emosi, betul sekali Bu Enita. Mengendalikan emosi juga baru terjadi kalau kita menyadari semua emosi kita. Ya. Oke. Saya stop dulu kalau begitu. Ya. Apakah berpikir cepat itu tidak perlu? Tetap perlu, betul. Ada situasi-situasi yang memang cepat, ya. Tapi berpikir lambat memang nggak otomatis ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus kita usahakan gitu. Oke, barangkali kita bisa masuk ke sesi tanya jawab, Pak Muhari. Kalau ada pertanyaan, kita bisa menyampaikannya di chat. Lalu saya bisa mencoba menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu silakan yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Bu Lestia Primayanti bisa langsung menyampaikan secara lisan atau bisa menggunakan kolom chat. Yang mau menyampaikan secara lisan saya persilakan. Apakah sudah siap? Saya panggil, misalnya Bu Jumitri apa siap? Bu Eti, Bu Sri Sening, Bu Siti Rohana, Bu Seva, silakan. Bapak-bapak yang lain. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan, Bapak. Maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Bu. Saya pernah mengajar di berbagai kelas ya, kelas SD, Bu ya, SD. Ya. Kelas 1 pernah, kelas rendah pernah, kelas tinggi pernah gitu. Nah, di kelas 2 saya ingat sekali ada anak saya satu yang emosinya itu tidak bisa terkendali dengan cepat gitu. Jadi ketika marah sedikit lari keluar sekolah hingga sampai ke jalan-jalan gitu, sampai saya kejar gitu kan. Dan saya bingung gitu. Sempat saya panggil orang tuanya, saya ngobrol, ya seperti itu juga di rumah rupanya. Nah, tadi banyak tips yang Ibu sampaikan Bu ya ketika kita sana sebenarnya. Mungkin secara realnya gitu, bagaimana ketika melihat anak seperti itu, sedangkan orang tuanya pun kewalahan gitu. Nah ini, ya betul. Jadi kira-kira apa solusinya? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Rohman. Nah kebetulan ini saya punya pengalaman serupa ya, Pak Rohman. Saya juga pernah mengajar hampir semua kelas di SD. Kelas 3 saya belum pernah ngajar, 1, 2, 4, 5, 6 sudah pernah. Anak-anak itu memang biasanya belum terbiasa atau tidak, jarang sekali orang Indonesia membiasakan anak mengenali emosi, menamai emosi, kemudian itu jarang diajarkan. Tapi sebenarnya ini sangat bisa diajarkan, Pak. Jadi misalnya contohnya begini ya, tapi diajarkannya bukan pas anaknya marah ya. Sebelum anak marah itu kita udah ada kelasnya, gitu. Ada percakapan dengan anak-anak, misalnya begini.
Kalau kamu sedang, kita akan membicarakan soal perasaan, misalnya gitu ya. Kamu pernah merasa apa? Oke, merasa gembira. Kalau kamu merasa gembira, apa yang terjadi pada tubuhmu? Itu anak-anak kan bilang, aku ketawa terus gitu ya. Aku senyumnya nggak berhenti-berhenti, aku nggak bisa berhenti senyum, misalnya gitu. Apalagi yang kamu tahu dari orang yang senang gitu, matanya bersinar-sinar. Kalau kamu marah bagaimana? Jantungku rasanya berdetak kencang sekali, gitu. Terus nafasku jadi cepat gitu. Hal seperti itu kita ajari kenali. Lalu kita juga ajarkan pada mereka tentang bagaimana cara mengelola kemarahan. Bahkan sebenarnya orang dewasa pun perlu menjadi contoh. Ini makanya tadi penting sekali kita mengenali emosi ya. Kalau sebagai orang tua, orang dewasa, ibu guru, begitu marah, kita juga langsung memaki, langsung melempar. Begitu pula anak-anak belajar melihat kalau saya marah, saya boleh begitu. Emang gitu caranya, Mak. Tapi kalau saya marah, gitu, saya bilang sama anak saya, sebentar, Bu Tia marah sekali, saya perlu waktu untuk menenangkan diri. Gitu ya. Itu biasanya mereka oke gitu ya. Dan saya akan misalnya minum dulu, saya diam dulu gitu. Baru saya bilang, tadi saya marah sekali kalau melihat kamu melempar-lempar barang. Saya bilang gitu, karena itu namanya merusak. Kan barang harus kita jaga sama-sama. Nah, maka dia lihat bahwa kalau orang dewasa marah itu juga mengelola diri. Nah, setelah beberapa kali mengajarkan, maka akan mulai muncul respon seperti ini Pak di kelas. Ibu, saya perlu waktu untuk menenangkan diri di luar. Oke, dia akan berdiri di depan kelas sampai tenang, kemudian masuk. Terus saya tanya, sudah? Gitu, sudah nggak marah lagi? Enggak, aku mau minum dulu. Oke, silakan. Gitu. Itu udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi itu perlu teknik, itu perlu dipelajari. Bahkan kadang-kadang kita perlu menyediakan beberapa barang untuk membantu anak menyalurkan emosi. Gitu. Kadang-kadang di kelas, guru-guru, teman-teman guru saya menyediakan bantal-bantal. Itu buat apa? Itu buat anak-anak yang suka ngamuk, Bu, Bapak. Supaya kalau kamu mau pukul, bukan pukul teman. Coba kamu pukul bantal dulu deh. Sampai tenang hatimu, kamu sudah siap bicara, baru kita ngobrol. Kenapa tadi? Apa yang bikin kamu marah? Gitu. Jadi, nggak mungkin tiba-tiba anak-anak itu bisa bersikap baik. Ini perlu diajarkan. Kalau sedih harus bagaimana, kalau gembira harus bagaimana, bagaimana cara mengekspresikan emosi dengan baik, dengan sehat, itu perlu diajarkan. Gitu. Bahkan menyampaikan perasaan dengan asertif. Misalnya gini ya, anak-anak kan suka iseng-isengan ya Bapak Ibu ya. Terus nanti temennya dicolek-colek, marah gitu ya. Terus balik mukul gitu. Cara melerainya adalah bukan yang gak boleh pukul-pukul, ayo minta maaf, enggak gitu. Tapi kita tanya, kenapa tadi kamu mukul? Aku kesel, karena aku dicolek-colek. Gitu. Oke, kamu kesal. Kamu tahu nggak kalau kamu nyolek-nyolek bikin temanmu kesal? Gitu. Aku nggak tahu. Oke. Kalau kamu colek-colek, temanmu jadi kesal. Dia jadi marah, makanya dia pukul kamu. Nah, percakapan atau emosi dan sebab akibat seperti ini membantu anak-anak mengenali emosi, mengenali sebab akibat, dan belajar meregulasi diri. Dari kapan ini bisa diajarkan? Dari kelompok bermain. Dari anak-anak sudah mulai bisa bicara, kita udah bisa ajarin. Gitu. Bu, kalau udah kelas 6 SD tapi udah keburu suka ngamuk gimana? Enggak, masih bisa diajarin juga. Tidak masalah. Tapi sekali lagi kita perlu belajar soal itu. Kalau dalam pendidikan, Bapak Ibu juga bisa mencari atau browsing tentang social emotional learning. Ini biasanya pelajarannya soal itu. Belajar soal mengenali emosi diri, mengenali emosi orang lain, belajar mengelola emosi diri. Begitu Pak Rohman. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah. Karena kalau dulu sempat panik gitu Bu. Teman juga panik juga menghadapi seperti itu. Ya mudah-mudahan dari hari ini dapat ilmunya, mudah-mudahan bisa diterapkan. Terima kasih Bu. Oke, mudah-mudahan Pak, betul sekali. Tapi perlu Pak bisa pakai dongeng juga, pakai buku cerita. Lalu kita bisa membahas kenapa tokoh-tokoh itu merasa apa gitu ya. Itu bisa banget dipakai. Gitu. Ya Bu, siap Bu. Silakan yang lain. Ada pertanyaan di chat Pak Muhari. Oh, ya, ada pertanyaan di chat itu dari Pak Saiful dan juga Pak Widiawan. Pak Ibu Ibian juga ada 3. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Guslena ya. Ya, Guslena. Ada anak yang merasa kalau dirinya dibenci oleh guru, merasa diasingkan, merasa gurunya pilih kasih, terus bagaimana sikap yang tepat?
semua anak pasti senang, apa sih yang membuat mereka senang dan merasa diperhatikan gitu ya. Bapak Ibu kadang-kadang sesederhana kita bilang, hey, tugasmu hari ini bagus sekali, atau jawabanmu tadi bagus sekali, misalnya begitu ya. Atau Bu, Ibu suka sekali melihat kamu menulis dengan sangat rapi gitu. Atau sekedar menandai bahwa dia berperilaku baik, kemudian kita sebut, terima kasih tadi sudah membantu temanmu pakai sepatu. Gitu. Terima kasih tadi sudah membantu membawakan tas temanmu gitu. Kalau ada anak yang merasa begitu, maka PR kita adalah lebih banyak mengamati anak itu, cepat merespon kalau dia berperilaku baik. Yang kecil saja tetap kita respon. Sehingga lama-lama tentu dia punya pandangan yang berbeda. Gitu. Ini pasti sebenarnya si anak ini merasa sangat kesepian dan terluka gitu ya. Dia nggak mengada-ada sih Ibu Guslana menurut saya ya. Jadi tentunya kita bisa. Salah satu hal yang pernah saya coba, ini tips dalam kelas adalah begini. Semua anak diminta untuk menuliskan satu hal baik tentang temannya. Jadi kita bisa membuat di tiap meja, setiap anak, tapi ini kalau di kelas ya, kalau ketemu sebenarnya ya. Terus ditulis nih, misalnya hal baik apa yang saya tahu tentang Pak Muhari, saya tulis di situ. Nanti teman yang lain juga menulis. Anak-anak mendapatkan komentar baik dari teman-teman dan gurunya itu senang sekali. Biasanya mereka senyum-senyum gitu, bangga gitu. Tapi ini juga cara untuk belajar bahwa ayo kita merespon hal-hal yang positif, bukan merespon hal-hal yang negatif. Termasuk untuk nggak ngetawain teman gitu. Tapi cara belajarnya begitu Bapak Ibu. Jadi misalnya temannya presentasi misalnya gitu ya. Pertanyaannya bukan apa yang salah, tapi pertanyaannya apa yang menurutmu baik dari presentasi temanmu. Baru mereka mikir, apa yang bagus ya? Oh iya tadi dia bagus suaranya keras ya. Betul, bagus suaranya keras. Apalagi gitu. Jadi belajar memfokuskan diri pada hal positif itu juga diajarkan. Itu sesuatu yang kita bicarakan begitu Bapak Ibu. Gitu ya Bu Guslana, mudah-mudahan membantu ya. Saya tahu ini anak kalau misalnya merasa sedih seperti ini memang nggak cepat sih. Kita nggak bisa sehari doang gitu memperhatikan hal positifnya dia. Mungkin perlu waktu beberapa lama. Begitu. Bagaimana cara menggerakkan guru yang karakternya hampir sama dengan anak-anak? Gimana itu Pak Saiful Jamil? Saiful. Ya Pak Saiful. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut? Karakternya yang bagaimana Pak Saiful? Tolong dijelaskan. Pak Saiful, angkat bicara, Pak. Oh, nggak bisa mute-nya. Oke. Jadi, saya coba menebak aja ya Pak Saiful. Nanti kalau misalnya kurang tepat, tolong ditanggapi lagi ya. Menggerakkan guru-guru yang karakternya hampir sama dengan anak-anak. Misalnya masih suka marah-marah gitu ya Pak ya. Sama sih, sebenarnya ilmu ini juga bisa kita share kepada teman-teman guru, kita bagi ya, bahwa itu tadi sebagai orang dewasa yang otak depannya, prefrontal cortexnya sudah jadi, kemudian sudah punya otak luhur manusia ya, bagaimana kita cara memakainya gitu ya, itu bisa kita contohkan, bisa kita latih bersama-sama dengan teman-teman tentang bagaimana proses mengambil keputusan yang baik gitu sebenarnya. Mudah-mudahan membantu. Oke. Salah siapa ya masuk nih? Oke. Nah, ini saya masuk suaranya ya. Saya ingin menjawab pertanyaan Bu Wian, ini tentang psikologi anak SMP ya, mengalami bagaimana anak SMP yang suka meledak-ledak ya. Bapak Ibu tentu tahu anak SMP SMA itu juga ketakutan gitu ya. Kadang-kadang lagi gembira bisa marah gitu tiba-tiba. Bisa seperti itu. Sebenarnya anak SMP itu butuh sekali dipercaya. Anak SMP itu butuh untuk punya kontrol. Nah, jadi cara kita adalah dengan memberi mereka ruang, memberi mereka kepercayaan. Itu dulu. Baru kemudian nanti sebenarnya mirip-mirip dengan tadi yang saya jelaskan tentang anak SD. Sama, harus belajar juga tentang emosi, belajar tentang bagaimana cara-cara mengendalikan emosinya dia, mengelola emosinya dia. Anak-anak punya strategi, misalnya gini, kamu harus tahu kalau kamu lagi sedih, apa yang bisa membuat kamu gembira. Aku dengerin musik kesukaanku, ya.
Misalnya seperti itu. Jadi itu juga harus harus diajarkan Bapak Ibu. Kalau di SD belum sempat diajarkan, maka di SMP juga harus diajarkan. Jangan cuma mengandalkan guru BP aja. Tapi di kelas kadang-kadang kita perlu menyampaikan, gitu ya. Karena psikologi anak sekolah dasar dan menengah berbeda. Anak sekolah dasar itu masih ingin menyenangkan hati gurunya, gitu. Anak SMP enggak. Anak SMP itu butuhnya beda. Anak SMP butuh bersama teman-teman juga. Anak SMP butuh punya kontrol. Jadi kalau mereka terlalu disuruh-suruh, terlalu dikendalikan, mereka nggak bisa. Pasti memberontak. Jadi harus dikasih ruang supaya mereka punya kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Itu baru membantu mereka untuk mengelola emosinya. Itu. Bagaimana membuat anak mau bercerita tentang apa yang dirasakan? Nah, saya mau tanya balik sama Bu Fatma. Bu Fatma punya sahabat atau tempat untuk menceritakan segala-galanya nggak? Ada Bu Fatma? Ada ya? Ya. Oke. Kalau ada, Bapak Ibu juga barangkali punya. Kepada siapa Bapak dan Ibu merasa sangat nyaman menceritakan apa yang Bapak Ibu rasakan? Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana reaksi orang itu? Apakah menggurui atau mendengarkan? Mendengarkan, Bu. Betul sekali, Pak. Jadi anak mau cerita kalau kita mau mendengarkan. Kalau kita tidak judgmental, kalau misalnya dia bilang nih, Bu, kemarin kan saya bikin adik saya nangis. Terus kita langsung bilang, gak boleh, kalau sama adik itu harus begini. Besok dia mau cerita lagi nggak? Nggak mau. Ya. Tapi kalau kita tanya, oh ya, kenapa? Gitu kan. Oh, kalau kita belajar mendengar aktif, maka mereka mau cerita. Zoom ya, Pak. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya, kalau gimana kok anak nggak mau cerita sama saya? Kita refleksi dulu, apa yang membuat kita tidak mau ya, tidak nyaman ya buat diceritain ya. Apa yang membuat dia nyaman untuk cerita sama saya, itu yang perlu dicari. Itu. Pak Syukron Fuad, lebih bagus mana Bu, berpikir cepat atau berpikir lambat? Dua-duanya ada kebutuhannya sendiri-sendiri. Ada waktunya kita perlu berpikir cepat, tapi kita harus membiasakan berpikir lambat. Supaya kita kalau ambil keputusan nggak cuma berdasarkan emosi saja. Gitu. Oke. Bu Dina, jawaban saya sama. Bagaimana mengasah berpikir lambat pada anak TK? Ya memang belum terlalu ya Bu ya, belum terlalu bisa pastinya ya. Tapi sebenarnya kalau kita terbiasa mengajak refleksi, mengajak anak mengingat kembali apa saja yang dia lakukan dan alasannya apa gitu, itu kita sebenarnya sedang membantu dia berpikir lambat. Saya tadi mencontoh begini, kalau misalnya di kelas, kemudian ada anak yang, ini anak TK ya, saya kasih contoh anak TK. Misalkan kita lagi mencari benda-benda yang bentuknya bulat, misalnya gitu, oke. Terus si anak datang nih dengan benda yang berbentuk bulat. Maka jawaban kita bukan cuma bagus, tapi kita bisa tanya, kenapa kamu pilih benda ini? Dari mana kamu tadi dapat? Kok kamu terpikir untuk membawa benda ini? Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak jadi berpikir, oh iya ya tadi aku gimana caranya mikir sampai situ. Kalau di SD contohnya, ada soal 7 kali 8. Terus ada anak yang langsung menjawab 63 gitu misalnya. 63 ya, Bapak Ibu berapa sih 7 kali 8? Tiba-tiba saya hilang gitu. Oke. Kalau dijawab berapa gitu? Saya dijawab gitu, 63 gitu. Sebelum gurunya bilang salah gitu, tapi gurunya bisa bertanya, gimana cara ngitungnya kok kamu bisa sampai jawaban 53? Gitu. Nah, baru kemudian kita bisa mengoreksi cara berpikirnya. Gitu. Jadi ketika itu terjadi, saya sering mengamati ini di guru-guru SD. Kalau misalnya mereka, bahkan untuk anak-anak kelas 1, kurangin 4, jadi berapa? 16. Gurunya akan tanya, gimana caranya kamu bisa dapat 16? Aku berhitung mundur, Bu. Pakai garis bilangan. Nah, itu jadi anaknya tahu, oh oke, begini caranya berpikir. Kalau kita terbiasa mengajak anak merefleksikan mereka, maka mereka akan belajar untuk berpikir lambat. Berpikir dengan logis gitu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan membantu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Saya lihat lagi ada pertanyaannya ya. Bu Sulisling, mungkin boleh cerita
bagaimana dengan siswa SMA yang karakternya di sekolah kami luar biasa? Luar biasanya gimana, Bu? Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Saya tulis dari SMA Negeri 10 Sobo. Kebetulan karakter anak didik kami karakter yang luar biasa itu dalam artian seperti bawaannya itu emosinya tinggi, khususnya untuk yang laki-laki, Bu. Jadi pengalaman yang sama mungkin kita sering menghadapi anak-anak yang punya masalah, kemudian saya mencoba seperti yang Ibu tadi terapkan, saya diam dulu. Ketika saya diam, sebagian besar anak-anak tahu bahwa saya itu sudah marah. Karena saya tidak yang marah itu dengan banyak bicara, tidak. Tapi saya cukup dengan diam. Anak-anak sudah mengerti. Sebagian ada anak-anak yang masih dengan karakternya itu. Jadi begini, zaman sekarang ini ada anak yang lebih banyak menggunakan gadget untuk game daripada untuk belajar. Nah, ada satu anak memang yang luar biasa, kecanduan mungkin. Jadi ketika diingatkan untuk jangan bermain HP, dia tetap ngotot dengan HP-nya. Tetapi ketika diingatkan berulang kali, dia emosi. Berdiri, kemudian lantang, berkata-kata yang mungkin menurut saya itu sangat keras sekali karena terhadap gurunya. Nah, yang seperti itu yang saya kadang hanya bisa terdiam, kemudian untuk menyelesaikan masalah sendiri saya kurang mampu gitu. Karena hanya dengan diam mungkin anak tidak akan mengerti. Saya persilakan untuk keluar pun dia tidak mau. Nah, yang seperti apa kira-kira? Karena itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Waktu itu selesai masalahnya karena saya bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru BK, bahkan dengan kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Gitu. Sementara kalau secara fisik antara saya dengan siswa-siswa saya itu saya kecil dibanding dengan anak-anak. Jadi saya sudah merasa dan dulu ketika melihat anak yang badannya besar kemudian emosinya meluap-luap kepada saya, nah itu yang membuat saya menjadi bagaimana caranya untuk mengatasi itu. Terima kasih Ibu, mohon solusinya. Oke, terima kasih Bu Sulis. Jadi saya terbayang ya tadi seperti kita sudah bahas, memang anak-anak usia itu memang mudah sekali tersulut emosinya gitu. Terutama kalau selama ini tidak pernah belajar tentang mengenali emosinya. Kemudian hal lain lagi, biasanya anak laki-laki itu lebih secara kultural itu lebih jarang diajak bicara soal emosi. Gitu. Jarang dikasih keleluasaan untuk merasakan emosinya. Misalnya dibilang nggak boleh nangis. Misalnya gitu. Itu salah satu contoh. Jadi tadi saya bisa membayangkan bahwa ketika dia kesal, dia nggak tahu gimana caranya untuk mengekspresikan kekesalannya dengan sehat. Bahkan sepertinya belum mampu menunggu. Jadi kalau dibilang sekarang belum waktunya, nanti belum waktunya itu dia langsung tantrum gitu ya, upset gitu ya sebenarnya. Nah, sebenarnya agak satu titik saja ya Bu Sulis ya, karena bisa jadi mungkin masalahnya nggak sesimpel itu. Bisa jadi memang anaknya perlu bantuan lebih spesifik untuk mengatur emosinya. Gitu. Itu barangkali pesan yang umum yang ingin saya sampaikan adalah belajar mengenali emosi, kemudian membicarakan emosi itu harus berlangsung setiap saat, Bu. Maksudnya sering kita lakukan di kelas bersama anak-anak, gitu ya. Bahkan pada anak-anak yang tidak bermasalah, sehingga mereka pun bisa membantu. Termasuk afirmasi. Kalau misalnya si anak udah mulai naik suaranya, sudah mulai mengepalkan tinjunya, kita bilang, oke, Ibu rasa kamu sedang marah. Kalau kita marah, bisa jadi kita melakukan sesuatu yang kita sesali, gitu ya. Oke, saya akan berhenti dulu bicara sama kamu sampai saya lihat kamu sudah cukup tenang. Udah tinggalin aja. Nggak usah disuruh apa-apa lagi gitu. Oke? Kalau kelasnya nggak kondusif, alihkan kegiatan yang nggak perlu ngomong. Misalnya nggak bisa bicara kalau ada yang teriak-teriak di kelas, ya. Tulis aja di papan tulis misalnya. Sementara baca dulu halaman sekian, misalnya, atau sementara tulis ini dulu di itu. Sampai situasinya terkendali. Gitu. Itu contohnya yang bisa dilakukan begitu, Bu. Tapi kalau misalnya mengatasi anaknya secara spesifik bisa jadi lebih rumit. Lebih rumit dari yang bisa kita bicarakan saat ini. Nah, begitu, Bu. Oke. Nah, ya Bu, terima kasih Bu. Ini menarik nih, ada pertanyaan Pak Mediawan, bagaimana mengelola emosi kalau anak yang nggak berhenti bertanya. Ini anaknya pasti pintar banget nih Pak Mediawan nih. Tanya terus. Nah. Yang perlu dikelola emosi anaknya apa kita yang kesel Pak ditanyain melulu? Oke. Iya, silakan Bapak yang tadi menulis pertanyaannya.
Oh, habis ini Pak Warsono mau bertanya sepertinya ya. Ya silakan, yang mau bertanya langsung silakan. Oke, silakan. Banyak chat, tapi karena banyak mungkin waktunya enggak cukup. Iya, betul. Yang langsung aja sih Pak, yang bertanya. Ya, silakan Pak Warsono tadi. Pak Warsono sih Pak, silakan. Gini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bertanya, cuma menanggapi dari Ibu yang punya siswa sifatnya apa tadi yang kelewat dari SMA tadi ya? Ya, dari Bu ini ya, Bu Sulis ya. Ya, Bu Sulis. Kalau menurut saya, kalau ada satu anak yang memang over, itu memang lama Bu prosesnya. Artinya begini, kita tidak bisa memarahi anak pada saat di kelas. Artinya kita cari waktu, kita ada pendekatan secara pribadi. Ya, mungkin anak itu ada permasalahan dengan keluarga sehingga dia melampiaskan dengan handphone. Ya. Nah, tidak bisa kita marahi di kelas, tapi kita adakan pendekatan secara pribadi, memang prosesnya lama. Sehingga kita akan tahu permasalahan anak itu apa sih sebenarnya. Nah, dari situ nanti anak itu, kalau kita sudah memberikan pendekatan pribadi, anak itu akan emosionalnya akan terkontrol saat kita secara pribadi. Jadi memang prosesnya lama. Artinya di situ guru, apalagi guru SMA itu bisa menjadi BP, tidak hanya saya guru matematika, tapi dia bisa merangkap sebagai guru BP gitu. Jadi prosesnya memang lama untuk mengatasi emosional anak yang satu anak itu tadi, karena dibilang dia main gadget terus, bahkan di kelas dia menantang. Ini memang tidak bisa, Bu. Karena apa? Dia akan merasa malu pada saat dia ditegur di kelas. Tapi secara pribadi ditemui secara pelan-pelan, saya yakin anak itu akan berubah, karena hal itu sudah pernah saya lakukan waktu di tingkat SMA juga, Bu. Saya pernah lakukan dan anak itu saat kita perintah, dia akan nurut. Jadi prosesnya seperti itu, tapi proses yang lama, Bu. Itu tambahan dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Warsono. Saya sepakat sekali dengan Pak Warsono. Sangat perlu menghindari untuk mempermalukan anak di depan teman-teman. Ini bahkan bukan cuma buat anak SMA ya, untuk semua anak saya rasa dari TK sampai SMA. Karena itu pengalaman yang membekas. Gitu. Jadi saya sangat sepakat sama Pak Warsono kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita perlu ajak ngomong si anak secara pribadi atau menegur, itu perlu dilakukan secara pribadi. Jadi nggak di depan teman-temannya. Gitu. Karena dia akan tambah marah lagi memang. Saya setuju Pak, dan memang betul saya setuju juga dengan Pak Warsono, waktunya lama untuk mendekati anak-anak seperti ini. Tapi biasanya setelah mereka percaya pada kita, itu sesuatu yang sangat menyenangkan gitu, sesuatu yang membuat kita merasa terharu sekaligus senang gitu ya, bahwa dia akhirnya percaya pada kita gitu. Jadi itu menurut saya sepadan dengan usaha yang dilakukan gitu. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa waktunya sudah habis ya Pak Muhari ya, 11.30 ya. Ya. Ya, senang sekali ngobrol-ngobrolnya hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Saya ingin mengucapkan juga selamat menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk nanti berperan sebagai guru penggerak sungguhan di lingkungan pendidikan Bapak dan Ibu. Saya ingin mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada penyampaian yang kurang tepat gitu ya, atau membuat Bapak Ibu merasa tidak nyaman hari ini. Saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Saya mudah-mudahan nanti suatu hari kita masih bisa bertemu lagi ya. Nanti selanjutnya akan saya sampaikan kepada Pak Muhari, melalui Pak Muhari barangkali kalau bisa diteruskan kepada Bapak dan Ibu guru penggerak. Ya. Gitu? Terima kasih sekali Bu dari fasilitator saya Bu Erwin Nur Silawati, kemudian para pendamping dan para CGP dari Kabupaten Tanggamus. Mudah-mudahan yang disampaikan Ibu Lestia Primayanti ini menguatkan semangat CGP untuk menjalankan di sekolah dan mengabdi pada negerinya. Mudah-mudahan bisa mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila. Karena waktu sudah cukup, saya akhiri. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu ketemu dengan mau bu perung di kok HP ya belum dan bisa wae. Oleh gue Mas yo. Yo. Lah iya. Nah, gue nanti. Gue kan disepakati kon 100. Apa ya? Ya enggak Pak Paino Pak kan ngomong. Pak Paino ge wong sak kalem-kaleme wong. Lah kok bahasanya Jawa ya? Pak Mahari baru tahu ya, Lampung ini isinya Jawa semua. Gabung Pak Mahari. Dalam? Gabung. Jawa Lampung, Pak. Bahasa Jawi nganti medok niku. Tiang Jawa Banten niki. Teng mriki kathah tiang Jawi niki, Pak. Lah gitu. Nggih. Kula nggih Jawi. Jawi sedanten mriki, Pak. Monggo nek tindak Nggih, monggo. Pak Mahari. Ternyata kancane Jawa kathah nggih. Nggih, kathah. 67% Pak Jawa, Pak. Pulau Jawa pindah ke Lampung, Pak. Jadi benar ini pinter bahasa Jawa nih. Aslinya apa Jawi, Pak? Jawi. Jogja. Keluarga udah. Aslinya dia sini. Jogja. Oh, Pak Artono aslinya Jogja ya. Oh, oke. Ya. Buat ganggu wonten mriku, Pak. Sampun ket. Alah tahun pinter lah. Tumut anu tiang sepat terus. Nggih pun mriki lah ngoyot, Pak. Kandang bubur wonten mriku malah. Lagi. Syukuri mawon, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Ayo. Ya pancen tubuh saya ngedum rezeki ini nggih. Bos jangan parane, Pak. Nggih, ngoten. Saestu. Fasilitator Jawa. Fasilitator yang Jawa niki. Lampung kata. Ya, niki apa sing teng rum ndak jenengan remen tembangan Jawa napa mboten nek remen tembang mau jenengan tembang. Lah monggo. Sakite napa? Nembang Jawa. Jawa nih sakite ini. Lah bawane sing Jawa sing Jawa ben mudeng.